mungkin nggak ada lagi yang ingat nanti lagi karena nggak ada lagi di pasaran kan gitu, nggak tahu orang lagi mana yang tengkelek, mungkin tahu nama aja lagi. Assalamualaikum. Sebelum ditonton jangan lupa di subscribe dulu ya, dan tekan tanda lonceng biar nggak ketinggalan cerita Nasya. Selamat menonton. Nasya sekarang berada di Jorong Pari, Putuy, Nagari Ampang Gadang, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Di daerah ini masih terdapat perajin sendal tradisional Minangkabau, yakni tangkele. Nah, banyak yang belum tahu kan apa itu tangkele? Biar tahu, yuk ikut Nasya. Di sini adalah rumah semi permanen sekaligus bengkel tempat pembuatan sandal tradisional Minang tangkele. Pembuatnya adalah Pak Dedi yang biasa dipanggil Dajang, sedang membuat tangkele mulai dari memahat kayu yang sudah dibentuk seperti sandal ini. Sekarang tangkele biasa ditemukan di masjid atau surau-surau sebagai sandal untuk berwudu. Tangkele yang belum jadi kemudian dipasang menggunakan tali dari bekas ban untuk pengikatnya. Pak Dedi ini diperkirakan perajin tangkele terakhir yang masih ada loh. Wah, memang gak ada lagi ya yang membuat tangkele ini. Sudah sejak kapan ya Pak Dedi membuat tangkele? Ayo kita dengar ceritanya. Saya buat tangkele ini tahun 95. Tahun 95 itu udah bisa sendiri. Kalau sebelumnya masih jadi kenek kan gitu. Tahun 95 udah bisa bikin sendiri, jual sendiri gitu. Sampai sekarang. Dari mulai kita membuat ini sampai sekarang, alhamdulillah peminatnya masih ada. Cuman nggak banyak kan begitu. Terus kalau untuk penerusnya lah kan, ya mungkin kalau di bawah-bawah saya nggak ada mungkin, karena anak-anak sekarang nggak mau belajar, dia takut karena apanya tajam kan, parang. Nah itu, jadi kalau dibilang pemasarannya laku keras enggak kan gitu, tapi masih ada yang memakainya kan gitu. Nah itulah salah satu kendalanya, nggak ada penerusnya. Mungkin ya udah hilang lah nanti, nggak ada lagi apa ini nanti kan yang tradisional ini kan tradisional namanya ini. Mungkin nggak ada lagi yang ingat nanti lagi karena nggak ada lagi di pasaran kan gitu, nggak tahu orang lagi mana yang tengkelek, mungkin tahu nama aja lagi, tengkeleknya nggak tahu lagi. Ya harapan saya ke depan mudah-mudahan anak-anak muda sekarang kan ada tergerak hatinya untuk belajar, walaupun nggak ini nantinya untuk usahanya, tapi dia sekedar bisa kan gitu. Jadi suatu waktu nanti ini akan dia pandai kan gitu. Harapan saya begitu. Jadi sentelkan saya. Jadi salah paku itu tangan kanan. Sama sekali yang dibutuhkan di sini memang fokus. Suatu keberanian. Kalau nengok orangnya aja udah takut, bagaimana mau belajar? Ini beratnya 2 kilo ada nih. Jadi anak-anak sekarang itu jangankan belajar, nengok ini aja dia udah takut. Mau bagaimana? Jadi harapan saya mudah-mudahan kedepannya adalah tergerak anak-anak muda itu untuk belajar, walaupun nggak banyak, 1 atau 2 orang, tapi adalah penerusnya. Sekedar bisa dia kan, terpandai dia, walaupun nggak ini nanti mata usaha pencariannya, tapi dia pandai. Jadi kan nggak hilang dia, kan gitu harapan saya gitu.
Kesulitan membuat tangkele ini apa, Pak? Oh, kesulitan membuat tangkele ini waktu membuat tumitnya, membuat telapaknya. Sana sulitnya. Di sininya ini. Buat telapaknya ini. Kayak gini kan. Nah, tiba di sininya sulit. Oh. Jadi harus nggak bisa digergaji kan gitu. Nah, itu sulitnya. Kalau salah gini, larinya ke sini. Nanti dia ke sini dan naik ke sini kan. Nah, itu sulitnya. Jadi harus fokus. Oh, harus Fokus. Kalau fokus lagi nggak bagus, saya nggak usah aja bikin. Bahaya. Ada masalah misalkan kan, ada pikiran nggak enak, itu sering kenanya di situ. Sering kena kita di situ. Ini kan kena nih. Langsung di tiga langsung ke sini. Untung aja nggak putus dia. Lebih separuh nih makannya nih. Itu waktu membuat macam ini nih. Sini. Ini terlalu ke depan dia, lepas ke sini. Ini lepas ke sini. Lagi. Ini enggak ke sini. Itu buat macam ini. Nah, itu kesulitannya. Makanya anak-anak muda sekarang takut membuat ini. Ini kan waktu di sini kan kayak gini ya. Jadi pelataran macam ini. Nah, tiba di sini kan. Nah. Itu kan bahayanya di situ. Begini ya. Ternyata susah ya bikin tangkele itu. Banyak risikonya. Nah, ini dia tangkele yang sudah jadi. Seperti ini nih. Nasya coba pakai ya. Sekarang siapa yang mau melestarikan kerajinan ini kalau bukan kita? Share cerita ini biar masih ada penerus Pak Dedi sehingga kita masih bisa menemukan tangkele di masa mendatang. Jangan lupa di subscribe ya dan tekan tanda lonceng biar gak ketinggalan cerita Nasya. Dadah, assalamualaikum.